Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya rindu untuk berbagi renungan firman pada pagi hari ini ya. Renungan firman pagi yang bertema cukuplah. Kita langsung saja buka di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ya. Kita tidak akan membacanya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, tetapi ada beberapa poin di mana firman ini akan mengajarkan setiap kita untuk kita bisa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena dengan kita merasa cukup, itu akan membuat kita bisa bersyukur. Dengan kita merasa cukup, kita akan bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, sehingga itu tidak membuat kita untuk bersungut-sungut dengan keadaan yang ada atau maupun dengan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kita lihat di dalam ayat pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Di sini di dalam Bilangan pasal 11 ini pada akhirnya sampai Tuhan murka kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Nafsu rakus itu ada pada mereka, dan itu membuat mereka meminta Tuhan, meminta Musa ya, marah kepada Musa karena Tuhan membawa bangsa Israel untuk Tuhan membinasakan mereka seperti itu. Padahal Tuhan memelihara hidup mereka, di mana mereka di padang gurun pun mereka masih bisa makan. Tetapi yang mereka katakan apa? Dikatakan bahwa tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun. Dikatakan tidak ada sesuatu apapun, padahal Tuhan memelihara mereka dengan mana dari sorga. Kecuali mana ini saja yang kita lihat, kecuali. Jadi keadaan bangsa Israel di mana mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka hanya bisa makan mana. Tetapi sebenarnya ketika mereka bisa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, mereka seharusnya mengucap syukur, karena di padang gurun pun mereka masih dipelihara Tuhan. Dan juga di ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Jadi keadaan ini akhirnya membuat ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, memang Tuhan memberikan apa yang mereka minta, yaitu daging. Tetapi apa yang mereka lakukan ini menyakiti hati Tuhan. Tuhan memberikan, tetapi pada akhirnya Tuhan murka terhadap hidup mereka. Untuk itu dari firman ini kita bisa belajar bahwa selama kita masih terpelihara, selama kita masih bisa makan, selama kita masih memiliki tempat tinggal, selama kita sehat, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Artinya itu membuat kita itu menghargai pemberian Tuhan, atau kita bahkan menghargai pribadi Tuhan itu sendiri. Tetapi ketika bangsa Israel memilih untuk bersungut-sungut, dikatakan kamu telah menolak Tuhan. Jadi persungutan itu sebenarnya sebuah tindakan pemberontakan, karena kita menolak Tuhan yang sudah memelihara kita, atau kita tidak
mengindahkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Misalnya ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, ada seseorang memberikan sesuatu barang, dan bagi seseorang itu barang itu tuh sudah yang terbaik dari uang yang dia berikan, uang yang dia pakai untuk membeli barang itu. Tetapi kita melihat barang itu tidak berarti atau tidak berharga sama sekali, karena kita memiliki pemikiran bahwa kita ingin mendapatkan yang lebih dari itu. Otomatis orang yang memberikan itu pasti akan kecewa, akan sedih. Begitupun dengan Tuhan. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu yang luar biasa atas bangsa Israel, di mana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu adalah sebuah pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel, karena Tuhan mendengar setiap teriak mereka. Tuhan memiliki sebuah rencana yang luar biasa. Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan menolong mereka, sampai Tuhan membawa mereka dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang. Sebenarnya tidak harus memakan waktu yang sangat lama ya, tetapi karena mereka termasuk bangsa yang tegar tengkuk, akhirnya mereka memakan waktu yang cukup lama. Dan Tuhan membawa, sekalipun seperti itu, Tuhan membawa mereka di padang gurun, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ada tiang awan, ada tiang api, artinya mereka di situasi yang panas mereka tidak kepanasan, dan di malam hari pun mereka tidak kedinginan, karena ada yang melindungi mereka. Tuhan memberikan perlindungan atas hidup mereka, bahkan makan minum mereka juga Tuhan jamin, Tuhan pelihara mereka. Seharusnya ketika bangsa Israel bisa mengerti hal ini, itu akan membuat mereka mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan atas kehidupan mereka. Jadi dari firman ini, pagi ini kita boleh belajar untuk apapun keadaan kita pada saat ini, apapun keadaan saudara, kita belajar untuk merasa cukup dengan apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih terpelihara, karena sampai saat ini kita masih sehat, karena sampai saat ini kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Karena di luar sana, saudara-saudara, banyak orang-orang yang mereka sangat menderita, di mana mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak bisa makan, mereka kehausan. Kalau kita melihat ada negara-negara yang dimana benar-benar mereka mengalami yang namanya kelaparan, tetapi kita masih terpelihara sempurna. Kita harus bisa mengucap syukur akan hal itu. Kenapa? Karena ketika kita bersungut-sungut dan kita menolak, itu sama halnya dengan kita menolak Tuhan, itu akan mendatangkan murka Tuhan. Sekalipun Tuhan memberikan apa yang kita beri, tetapi itu akan kalau kita tidak memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, atau kita tidak memiliki sikap hati yang merasa cukup, atau kita bisa bersyukur dengan apa yang ada. Kalau kita perhatikan ya, akhir dari bangsa Israel di ayat 32 dikatakan begini, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan kita baca dari ayat 31 ya, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke suatu penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homernya, sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hari esoknya. Mereka mengumpulkan burung-burung puyuh itu, kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah. Jadi sementara daging masih di mulut ya, belum dikunyah, belum turun ke perut, mereka tetap mengumpulkan itu, mereka tetap menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Kita bayangkan saja ya. Dan dikatakan, dan maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Jadi ketika kita tidak memiliki hati yang bersyukur, atau kita tidak merasa cukup, kita tidak bisa berkata cukup
atau kita tidak merasa cukup dengan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, itu akan mendatangkan celaka untuk setiap diri kita sendiri. Kenapa? Karena roh, istilahnya roh yang bukan daripada Tuhan. Itu kan bangsa Israel ini dihinggapi nafsu rakus ya. Nafsu rakus itu akhirnya mendatangkan murka Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga mereka kena tulah Tuhan. Jadi dari firman pagi ini kita boleh sama-sama belajar untuk kita bersyukur dengan keadaan kita pada saat ini, sekalipun mungkin memang ada beberapa dari saudara yang sedang menantikan sebuah jawaban doa, atau ada yang menantikan sesuatu hal yang selama ini saudara rindukan, tetapi tetap di dalam keadaan yang sulit, di mana banyak orang yang di masa-masa seperti ini ya, masa-masa COVID-19, perekonomian bangsa kita juga sedang tidak baik, tetapi kita masih dipelihara Tuhan. Kita harus bisa melihat hal itu dan kita boleh belajar untuk kita tetap bersyukur atas semua yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Sekian renungan firman yang saya bisa sampaikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.